mengelola dirinya sendiri. Karena kekhalifahan tidak bisa diharapkan terlalu banyak, ya. Karena kekhalifahan hanya dijadikan modal atau alat untuk mempertaruhkan kekuasaan aja, gitu. Salam. Sehat, Pak? Sama-sama. Nah, dalam keperjalanan yang panjang sejarahnya itu kita udah berkali-kali ngomong, nanti lebih detail lagi. Saya ngambil ujungnya aja. Prajurit, iya. Saya ngambil ujungnya. Ujungnya apa? Bahwa para ulama masa kini terhitung dari tahun 75-an lah, gitu. Itu akhirnya membagi syariat dalam 8 klasifikasi. Syariat dalam 8 klasifikasi. Kitabnya lagi masih kita cari, Ustaz, ya. Kitabnya kitab Az-Zuhrah itu. Az-Zuhrah. Ilmu pengetahuan kan begitu. Hari demi hari terkumpul orang-orang yang terakhir seperti kita ini berusaha mengklasifikasi ilmu-ilmu yang lalu kan, gitu ya, Pak Dadin, Kang Dadin, ya. Gitu. Diklasifikasi, terciptalah 8 klasifikasi fikih. Ya. Syariat itu ya fikih salah satunya, ya. 8 klasifikasi fikih, dari fikih yang paling dasar sampai fikih yang paling puncak, yaitu ceritanya. Bukunya ada di Ustadznya lagi dibaca. Jadi nanti Ustadznya yang nerusin. Kadang ditenin, Apa ini baca. fikih yang pertama dan paling umum? Gehel. 8 klasifikasi fikih. Ya, yang pertama itu fikih ibadah. Nah, dari mulai toharoh, ya gitu ya, bukan syahadat ya, walaupun syahadat ada tapi cuma kajian. Tapi mulainya yang secara teknis itu dari mulai toharoh sampai haji, ya, jinayah dan lain sebagainya, ya, ibadah. Yang kedua fikih ahwalus sahsyiyah. Tentang apa? Tentang keluarga. Jadi fikih tentang keluarga, perorangan, dan waris. Itu lapis kedua itu. Fikih tentang keluarga, perorangan, dan waris. Nah, fikih ketiga itu fikih muamalah madaniyah. Muamalah madaniyah itu fikih hubungan antar anggota masyarakat, gitu. Hubungan antar kita. Fikih muamalah madaniyah, ya. Bagaimana berinteraksi dengan anak, bagaimana berinteraksi dengan orang tua, bagaimana berinteraksi dengan tetangga, itu di fikih muamalah madaniyah. Nah, yang keempat fikih muamalah maliyah. Nah, ini perekonomian. Yang keempat itu muamalah maliyah, jual beli, pertukaran, pinjam minjam dan sebagainya, itu muamalah maliyah. Dan sampai sini kaum muslimin terhenti karena kita nggak punya alat tukar sendiri. Kita masih pakai alat tukar yang akhirnya cenderung ribawi dan lain sebagainya. Jadi kalau salah fikir dia bisa ngukur kita tuh ada di posisi mana. Kita nggak punya alat tukar, sehingga keberadaan kita nggak lengkap, nggak komplit, gitu. Sehingga dalam konteks syariah atau fikih, ya kita harus menerima kenyataan kita masih ada di situ. Yang kelima, hukubat, sanksi-sanksi atau ya pelaksanaan hukum untuk menjaga maqasidus syariah, ya, maksud-maksud syariah, ya, kehormatan, agama, jiwa, akal, dan harta. Kalau ada pelecehan seksual, ya itu harus ditangani. Nah, itu hukumat mas itu. Itu sanksi-sanksi itu. Itu lebih nggak bisa. Anda bisa masalah sama kepolisian atau apa oleh dengan aparatur pemerintahan yang ada di sini,
karena udah ada orang yang bertanggung jawab di situ. Artinya kaum muslimin nggak bisa maksimal juga di 5. Di 4 aja susah, di 5 lebih. Di 6 lebih repot lagi di 6. Murofaat. Murofaat apa? Pengadilan. Lebih nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi. Ini perlu institusi. Ya, ini aja udah perlu institusi nih, ukubat. Ya, ini ya perlulah institusi, atau kita bikin bank di bawah bantal. Gitu, kalau tempat penyimpanan di bawah bantal, nomor 4. Tapi ya paling cuma antar keluarga. Jadi kalau ini masih pribadi, fikih ibadah, ya. Fikih ahlus sasya udah mulai saya, istri dan anak. Ya. Kalau mau malaman ini ya, keluarga saya dan keluarga Kang Sofyan udah mulai banyak tuh. Fikih muamalah maliyah udah mulai lebih banyak lagi karena berhubungan dengan transaksi. Kalau cuma saya nggak butuh alat tukar kan, kalau cuma untuk keluarga saya doang. Tapi pada saat saya dengan Kang Sofyan, oke, barter umpamanya ya. Kang Sofyan punya ayam, saya punya kelapa, masih bisa. Tapi kalau mulai banyak kan ribet, karena keinginan beda-beda barternya. Ya. Sampai fikih muamalah maliyah udah mulai banyak orang, sehingga perlu badan, perlu institusi yang mengatur masalah ekonomi, ngeluarin mata uang dan lain sebagainya. Nomor 5 lebih rumit lagi, perlu institusi lain lagi, gitu, penjaga dan sebagainya. Nomor 6 lebih rumit lagi karena perlu lembaga peradilan, perlu kodi, gitu kan. Kalau zaman sekarang malah hakim, jaksa penuntut umum, gitu, dan pengacara, lebih rumit lagi. Gitu. Nomor 7 fikih dusturiyah. Ya. Apa? Tata negara. Ini lebih institusional lagi. Ya, kebayang posisi kita di mana. Iblis itu udah bikin PBB gitu. Kita bahkan bikin institusi aja masih empot-empotan kan gitu. Dan sifatnya masih underground. Nah, belum selevel gitu. Dengan iblis tak. Nomor 8 fikih daulah. Hukum internasional, kekhalifahan. Itu lebih rumit lagi. Kang Dadin punya negara, Pak Hujan punya negara, Ustadz Yana punya negara. Kita ngumpul ngadepin iblis. Itu belum, karena ISIS saja habis. Iran sendirian, Arab Saudi sendirian, bahkan Iran Arab Saudi perang. Iran Arab Saudi perang, baik di Yaman, baik di Suriah, gitu. Terutama Yaman dan Suriah, utara dan selatan Arab Saudi. Bashar al-Assad didukung Iran, pemerintahan resmi Yaman didukung Arab Saudi. Pemberontak Houthi itu didukung Iran. Nah, oposisinya Bashar al-Assad itu didukung Arab Saudi. Gitu aja tuh. Jadi Bashar al-Assad didukung sama Iran, Iran didukung sama Cina dan Rusia. Nah, oposisinya Jabhat Nusra, Al-Qaeda itu Jabhat Nusra, ISIS itu oposisinya itu. Itu didukung sama Iran. Tapi ada jadi perang sama Iran, runyem tuh. Terus salah, didukung sama Arab Saudi. Arab Saudi didukung sama sekutu, baik NATO, baik Amerika Serikat. Itu di Suriah itu. Suriah. Makanya pada saat ISIS era nyerang sekutu, itu katanya ISIS menggigit tuannya sendiri. Karena yang bikin ISIS itu sekutu. Yang bikin ISIS itu sekutu agar ISIS itu menyerang pemerintahan resmi, pemerintahan Bashar al-Assad di Suriah. Kenapa pemerintahan Bashar al-Assad di Suriah itu diserang? Karena dia didukung Rusia sama Cina. Gitu sih ceritanya. Dan Bashar al-Assad cenderung Syiah. Gitu ceritanya. Seperti juga di Yaman. Pemerintah resmi Yaman, kalau di Yaman berubah. Yang jadi tokohnya itu, kalau di Suriah itu presiden Suriahnya yang didukung Rusia Cina. Kalau di Yaman presiden Yaman yang didukung Amerika gitu, bolak-balik aja kayak gitu. Indonesia kalau sekarang giliran Cina. Jadi kalau pertama kali Indonesia merdeka itu Uni Soviet sebenarnya. Gara-gara komunisnya, gara-gara kejadian di Cipanas, Khrushchev itu akhirnya nyerahin data-data orang-orang PKI yang jalurnya ke Uni Soviet. Makanya banyak pemusnahan orang komunis tuh.
gara-gara ceritanya Khrushchev itu lagi iring-iringan panjang kan, panjang 500 meter. Di tengah iring-iringan itu orang DI masuk, motong. Wah, tembak-tembakan rame banget itu kan. Karena kaget kan, minggir semua tuh pasukan Uni Soviet itu. Nah, karena yang kena itu iring-iringan awal kan berarti provos, polisi militer. Nah, topinya dipakai topi putihnya tuh sama pejuang DI. Foto-foto nyampe lah Uni Soviet. Gitu kan. Kok ada polisi militer di situ gitu. Padahal topi-topinya dia gitu kan. Gitu. Cuman yang pakai orang-orang DI gitu. Saking katanya udah steril itu. Kan sebelum iring-iringan itu dicari itu kan. Nah, kalau dari Cipanas kan siang punyanya RI, malam punyanya DI gitu. Itu ribet itu. Pas foto-fotonya nyampe Uni Soviet narik diri. Nah, pemain selanjutnya Amerika Serikat, Freeport dan lain sebagainya. Nah, sekarang mah Cina. Kan pemenang Perang Dunia Kedua kan lima negara kan. Kalau Inggris mainnya di Malaysia gitu kan, Inggris. Mainnya di Malaysia, Singapura, Inggris. Prancis kan udah pernah sebelumnya, tapi Prancis emang kedengeran. Nah, jadi Uni Soviet udah mundur, kedua Amerika yang cukup lama. Untuk ngulingin Soekarno juga CIA Amerika. Nah, sekarang Cina masuk. 5 negara dewan tetap itu kan Uni Soviet, Amerika, Cina, kemudian Prancis sama Inggris. Indonesia mah tempat sapi peras. Sapi peras. Kalau satu ngomong sapi peras, bukan sapi perah. Ini kambing peras. Sapi di preman. Kasihan kamu. Ya, untuk Vicky aja udah kelihatan posisi kita di mana gitu Kang tadi. Ya, untuk Vicky itu. Mit pisangnya tuh. Ya. Nah, Vicky itu berhubungan dengan istihad. Di masa lalu, Vicky terbaik itu apa? Vicky terbaik adalah di zaman Rasulullah SAW. Terus 5 khalifah. Iya, Ya, Vicky terbaik di masa lalu itu Rasul Muhammad SAW. Ya. Yang bisa jadi pelajaran bagi kita. Di masa lalu maksudnya yang dicontohkan ya, dan benar-benar jadi perhatian. Terus 5 khalifah dari Abu Bakar sampai Hasan bin Ali bin Abi Thalib sama tabi'in. Nah, karena ini cerita istihad, di sini juga istihad. Amal kita adalah istihad kita. Pada saat kawan-kawan di Sari Baktiare mengambil istihad, apa? Yaudah, usahanya pakai motor, jualan bakso pakai motor, itu istihad. Ya, istihad. Ini juga istihad. Nah, kalau ini istihad takwa. Kalau ini istihad ujur. Gitu. Istihad takwa, istihad ujur. Kartas ya. Nah. Istihad yang senantiasa kita membersihkan diri kita. Falhamah ujur wa taqwa. Qad aflaha man zakkaha. Maka beruntunglah orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Kalau dalam konteks keekonomian, zakatnya dikeluarin nggak? Karena haknya harta, kata Sayyidina Abu Bakar itu, haknya harta adalah zakat. Pada saat kita ngeluarin zakatnya, kita mengeluarkan istihad takwa. Nah, Rasul jadi contoh luar biasa, 5 khalifah jadi contoh yang luar biasa, dan tabi'in, para fuqaha, imam mazhab itu jadi contoh luar biasa dalam beristihad. Salah satunya, mohon maaf untuk kawan-kawan pesantren, kalau wudu terus habis airnya, batas air yang terdekat 100 meter, nggak boleh lebih. Habis lagi 100 meter lagi. Jadi kalaupun beberapa kilo, yang penting 100 meter boleh. Itu di fikih. Apa gitu istihadnya tuh? Menarik ya? Bagi saya menarik. Nah, itu di ranah syariat. Nah, syariat itu rujukannya rukun Islam.
rujukan utamanya, mata air itu rukun Islam. Ya, sampai sini ada pertanyaan, ada koreksi, Kang Nadine, kawan, Kang Atang, oke, ada koreksi, Kang Sobian, Kang Nadine, ada komentar? Oke, kita lanjut ya. Lapis ketiga. Lapis ketiga itu akhlak, produk dari kita, hasil ciptaan kita, peradaban, membangun peradaban, akhlak ciptaan. Nah, apa yang jadi ciptaan kita? Ini bangunan, ini ciptaan, ini akhlak ini akhlak ini. Mekah, Madinah, bangunan itu akhlaknya, tampilan produknya. Soft building. Struktur organisasinya, ada nggak struktur organisasinya? Kalau nggak ada, masih di gerombolan ini, karena nggak teratur masih gitu kan. Mana pimpinannya, mana sekretarisnya, mana kepala divisinya, departemennya, kemudian kepala bidangnya, kepala seksinya, kepala unitnya, stafnya, gitu, staf lapangannya kan gitu ya, babinsanya dan sebagainya. Ada nggak? Itu gambarin akhlak loh. Oh gitu, ciptaannya kayak gini, karyanya seperti ini, gitu. Karakter building. Orang-orangnya beda, Jepang beda, Prancis beda, Nusantara karakternya gitu karakter building. Sama community building, komunitasnya ya. Komunitasnya bagaimana, apa yang muncul, seperti Mama ke Temboro ya, di sana kan ada 4 pesantren, santrinya 12.000 orang. Pas kita datang, subhanallah, Islami sekali di sini tinggalnya. Itu alat produk, itu produknya. Terus selanjutnya apa? Capacity building. Capacity building itu tentang relasi yang terbangun. Kalau kata di film Mahabharata itu, kapasitas seseorang itu diukur dari relasinya. Jadi sebuah kerajaan itu dibilang, diperhitungkan kalau dia punya relasi yang banyak. Relasi dia tuh ratusan kerajaan. Oh, ini mesti punya kapasitas luar biasa. Kerajaan. Jadi capacity building berhubungan sama relasi. Silaturahmi itu jadi penting. Nah, 5 itu. Tambahannya ummah building, pembangunan ummah, sama city building. Ummah building seperti yang Allah sebutkan surat Ali Imran ayat 4, wa taqum minkum ummatu yad'una ilal khair. Kalau city building Isra Mi'raj. Nah, kalau di masa lalu apa? Kisah-kisah siapa yang tercatat di buku saya itu? Kisah terbaik di Al-Quran itu Yusuf alaihissalam dan para rasul. Produk-produknya. Kalau amal istihad yang takwa itu nabiyin, siddiqin, syuhada, sholihin. Nah, kalau istihad yang fujur itu musuh para malaikat dan rasul. Entah itu Samud, entah itu Yahudi. Yahudi itu menjadikan Jibril musuhnya. Nah, akhlak ini referensinya apa? Rukun ihsan. Gitu ya. Nah, baik apa yang kita lakukan saat kita memahami kitab kita dengan rujukan rukun iman, terus apa yang jadi istihad kita atau fikih itu yang jadi rujukan rukun Islam, kemudian apa yang kita ciptakan yang rujukan rukun ihsan, itu semata-mata untuk kita mengumpulkan bekal. Nah, apa yang kita bangun dari akhlak kita,
penciptaan ini dengan rujukannya rukun ihsan, bekal yang kita dapat seharusnya adalah kemawasan. Ya. Kenapa pendapatan di Toblong bisa sampai 5.000? Ya mungkin daya beli turun, kompetitor itu mawas loh namanya. Mencermati kompetitor, daya beli, harga bahan baku, itu cerita kecermatan. Mesti orangnya mawas. Karena dia memperhatikan detil-detilnya gitu. Kalau rukun Islam dapatnya keimanan. Ya. Seperti Allah sebutkan di surat 49 ayat 14. Nah, rukun iman pada saat kita terus memahami diri kita, terus mereferensikan ke pesan Rasul tentang iman kepada koda-koda, Rasul, yaumil akhir, malaikat, kitab, Allah gitu ya. Itu dapatnya bekal cinta. Itu. Terus perhatikan bekal-bekal kita jangan sampai kosong. Gitu. Iblis mengambil dari manapun serangan, bekal itu jadi modal kita untuk menghadapinya. Nah mungkin satu sesi pertama atau sesi awal itu seperti ini. Mudah-mudahan bisa jadi jalan bagi kita untuk memperhatikan beberapa hal yang menjadi begitu penting untuk jadi jalan kita menghadapi perdayaan setan yang targetnya wala tajidu aktsaruhum syakirin. Jadi itu saja, mohon maaf dan mohon